Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Baik, saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Murni Audila dan Muhammad Farid. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang tujuan dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuril ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya, yaitu keimanan. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dakwah yaitu memindahkan manusia dari suatu situasi ke situasi yang lainnya. Tentunya dari situasi negatif ke situasi positif, atau dari yang positif kepada yang lebih positif. Yang kedua, menegakkan fitrah insaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khulqillah zalikad dinul qayyim walikan aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Muhammad Asad, fitrah berarti kecondongan alami, melukiskan kemampuan instruktif untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang hak dan batil, hingga makna dan eksistensi Tuhan. Yang ketiga, memotivasi untuk beriman. Al-Fat ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkan dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang keempat, memotivasi kita untuk beribadah. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Pada ayat ini, Allah memanggil manusia untuk menjadi hamba yang baik, menyembahnya bukan terhadap orang kafir dan munafik, tetapi kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penggalan ayat ya ayuhan nasu bu'udu rabbakum diperoleh informasi tentang ajakan dakwah kepada manusia untuk beribadah.
Yang kelima itu memenangkan ilham takwa atas ilham fujur. Terdapat dalam Asy-Syams ayat 8-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwamu itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Pada ayat ini ia denotasikan diri atau kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan, yakni sesuatu yang terdiri dari fisik dan jiwa. Al-fujur berarti melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian dan kebinasaan pada diri seseorang. Sedangkan al-taqwa adalah melakukan perbuatan yang dapat mencegah seseorang dari akibat buruk atas dengan memberinya akal yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Yang keenam, mendorong menjadi muslim seutuhnya. Dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, dalam ayat ini orang beriman diminta untuk masuk ke dalam keislaman secara totalitas, dalam artian melaksanakan seluruh ajaran Islam. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan bahwasannya kalau seseorang telah mengaku beriman dan telah menerima Islam sebagai agamanya, hendaklah mengamalkan seluruh ajaran Islam secara konsekuen. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendorong pencapaian takwa. Dalam Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidali la fil hajj wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, bertengkar dalam melakukan ibadah di saat dia haji. Segala yang baik dan berbuat maksiat, bertengkar baik, melakukan ibadah haji. Dan dia mengerjakan yang baik, apapun yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Menurut Muhammad Isa Ansori, takwa adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual umat Islam. Takwa ialah senantiasa menjaga, memelihara, mengawasi, dan mengendalikan dirinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.